LSI Deni JA 2 pekan jelang hari pencoblosan. Praktis, Prabowo Gibran berada di ambang menang satu putaran. Tim TV One mengabarkan. Baik, ini merupakan hasil survei terbaru dari LSI Deni JA yang mengatakan bahwa elektabilitas Prabowo Gibran ini menembus angka psikologis 50%, 50,7 bahkan tepatnya. Ya. Ini merupakan angka yang cukup mengejutkan karena ini sudah 2 minggu jelang pencoblosan. Apakah ini kemudian akan berpengaruh besar? Kita akan tunggu nanti, Tisa ya. Ya, kalau kita lihat dari elektabilitas Capres-Cawapres pemirsa dari hasil lembaga survei LSI Deni JA, terlihat memang posisi Prabowo Gibran berdasarkan hasil survei sekali lagi dari LSI Deni JA sebesar 50,7%. Sementara disusul dengan posisi Anies Muhaimin 22% dan di posisi buncit pemirsa atau posisi terakhir ada nama Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebesar 19,7%. Memang kalau kita lihat dari hasil perhitungan lembaga survei, beberapa lembaga survei yang ada di tanah air, memang terjadi tren kenaikan untuk Prabowo Gibran dan juga Anies Muhaimin. Meskipun memang ada beberapa yang menunjukkan bahwa angkanya masih di bawah 50%, tapi ini adalah salah satu hasil survei yang menunjukkan bahwa Prabowo Gibran berada di angka 50,7%. Tentu ada margin of error untuk perhitungan survei ini pemirsa. Tapi apakah hal ini memang betul-betul nantinya akan menentukan seperti apa hasil pemungutan suara pada 14 Februari tadi? Nah, kira-kira bagaimana angka ini bisa mencapai 50,7%? Karena memang untuk menentukan siapa pemenang Pilpres ini angka perolehan suaranya pemirsa harus 50% plus 1 suara. Jadi kalau 50,7%, kalau memang angka ini nanti sesuai dengan hasil perolehan Pilpres, maka bisa dipastikan bahwa pada saat itu kalau memang betul angkanya segitu, maka akan ada selesai satu putaran begitu ya. Nah, elektabilitas pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Raka ini menembus angka 50% lebih. Kita akan langsung mengkonfirmasi dengan yang membuat merilis surveinya. Ada Direktur LSI Deni JA, ada Mas Aji Alfarabi. Selamat sore Mas Aji. Selamat sore Mbak Alfat. Ini Mbak Alfat. Mbak Alfat, Mbak Tisa. Saya udah ganti-ganti di bagian Mbak. Makasih. Baik, kami ingin mengkonfirmasi nih, 50,7%. Ini diambil surveinya setelah debat. Betul. Artinya? Iya, jadi penting untuk kita memberikan konteks waktu ya. Jadi survei ini dikerjakan setelah debat Cawapres maupun dimulainya kampanye akbar ya di tanggal 21 Januari. Jadi survei yang kita kerjakan dimulai di tanggal 16 hingga tanggal 26 Januari 2024. Yang menunjukkan pertama adalah tadi sudah disebut bahwa untuk pertama kali ya minimal dalam survei yang kita kerjakan pasangan 02 Prabowo Gibran ini menyentuh angka psikologis di angka 50,7%. Dan kalau kita lihat trennya, tren kenaikan elektabilitas pasangan ini memang ada kenaikan kurang lebih sekitar 7% dalam tempo 1 bulan atau kurang lebih sekitar 4-5% dalam tempo 2 minggu ya, sehingga dalam rilis yang kita sampaikan tadi bahwa potensi Pilpres terjadi dalam satu putaran dan pemenangnya adalah Prabowo Gibran itu semakin terbuka lebar. Apa yang menyebabkan itu angka bisa tembus 50,7%? Angkanya cukup signifikan sekali, sebesar 7% naik dalam 1 bulan. Iya, ada 3 hal yang bisa kita lihat ya. Pertama adalah semakin banyak pemilih yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi memilih pasangan Prabowo Gibran ya. Kalau kita lihat dari sisi tambahan angkanya ada sekitar 5% peningkatan mereka yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi memilih pasangan 02. Yang kedua adalah kita melihat ada beberapa kantong pemilih penting, kantong pemilih yang besar, misalnya kantong pemilih di Wong Cilik yang angka populasinya mencapai 50%, kemudian angka pemilih milenial dan Gen Z yang juga angkanya mencapai 50%. Ini ada peningkatan yang signifikan dari dukungan terhadap pasangan Prabowo Gibran, sehingga memang secara akumulatif pasangan ini memperoleh kenaikan yang cukup signifikan. Apalagi kalau kita lihat secara teritori ya, secara wilayah. Ada beberapa wilayah misalnya Jawa Timur yang kita dalam 3 bulan yang lalu dalam survei kita menunjukkan bahwa pasangan Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran itu hanya selisih 1-2%. Sekarang selisihnya di atas 30% antara pasangan Prabowo Gibran dengan pasangan Ganjar Mahfud. Begitupun Jawa Barat selisih antara pasangan Prabowo Gibran dengan pasangan Anies Caimin juga makin melebar. Mungkin Anda bisa menjelaskan lagi mengenai apa yang kita lihat di sini. Naiknya cukup signifikan untuk Prabowo Gibran, tapi Anies dan juga Ganjar ini
seolah stagnan begitu. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Iya, kalau kita lihat dari pasangan Anies, Muhaimin maupun Ganjar Mahfud, memang dalam 5 kali survei kita terakhir itu saling menyalip ya. Kadang kita menemukan bahwa Ganjar di atas Pak Anies, ataupun sebaliknya Pak Anies di atas Ganjar. Namun selisih antara kedua capres ini memang selalu dalam batas margin of error, sehingga kalaupun terjadi 2 putaran, maka memang tidak ada kesimpulan yang konklusif siapakah yang masuk putaran kedua, karena dua pasangan ini saling menyalip dalam 5 kali survei terakhir kita di antara November ke Januari 2024. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan kita nanti berkaca pada 14 Februari, melihat ke depan ke 14 Februari, apakah kira-kira nanti hasilnya akan benar seperti ini, 50,7% atau katakanlah sangat mendekati atau dalam rentang margin of error? Iya, pertama ada dua 50%, 50,7 bahkan tepatnya. Ya. Ini merupakan angka yang cukup mengejutkan karena ini sudah 2 minggu jelang pencoblosan. Apakah ini kemudian akan berpengaruh besar? Kita akan tunggu nanti, Tisa ya. Ya, kalau kita lihat dari elektabilitas Capres-Cawapres pemirsa dari hasil lembaga survei LSI dan IJA, terlihat memang posisi Prabowo Gibran berdasarkan hasil survei sekali lagi dari LSI dan IJA sebesar 50,7%. Sementara disusul dengan posisi Anies Muhaimin 22% dan di posisi buncit pemirsa atau posisi terakhir ada nama Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebesar 19,7%. Memang kalau kita lihat dari hasil perhitungan lembaga survei, beberapa lembaga survei yang ada di tanah air, memang terjadi tren kenaikan untuk Prabowo Gibran dan juga Anies Muhaimin. Meskipun memang ada beberapa yang menunjukkan bahwa angkanya masih di bawah 50%, tapi ini adalah salah satu hasil survei yang menunjukkan bahwa Prabowo Gibran berada di angka 50,7%. Tentu ada margin of error untuk perhitungan survei ini pemirsa, tapi apakah hal ini memang betul-betul nantinya akan menentukan seperti apa hasil pemungutan suara pada 14 Februari tadi. Nah, kira-kira bagaimana angka ini bisa mencapai 50,7%? Karena memang untuk menentukan siapa pemenang Pilpres, ini angka perolehan suaranya pemirsa harus 50% plus 1 suara. Jadi kalau 50,7%, kalau memang angka ini nanti sesuai dengan hasil perolehan Pilpres, maka bisa dipastikan bahwa pada saat itu kalau memang betul angkanya segitu, maka akan selesai satu putaran begitu ya. Nah, elektabilitas pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Raka ini menembus angka 50% lebih. Kita akan langsung mengkonfirmasi dengan yang membuat merilis surveinya. Ada Direktur LSI dan IJA, ada Mas Aji Alfarabi. Selamat sore Mas Aji. Selamat sore Mbak Alfat. Ini Mbak Alfat. Mbak Tisa. Saya udah ganti-ganti di bagian mana. Makasih. Baik, kami ingin mengkonfirmasi nih, 50,7%. Ini diambil surveinya setelah debat. Betul. Artinya? Iya, jadi penting untuk kita memberikan konteks waktu ya. Jadi survei ini dikerjakan setelah debat Cawapres maupun dimulainya kampanye akbar ya di tanggal 21 Januari. Jadi survei yang kita kerjakan dimulai di tanggal 16 hingga tanggal 26 Januari 2024. Yang menunjukkan pertama adalah tadi sudah disebut bahwa untuk pertama kali ya minimal dalam survei yang kita kerjakan pasangan 02 Prabowo Gibran ini menyentuh angka psikologis di angka 50,7%. Dan kalau kita lihat trennya, tren kenaikan elektabilitas pasangan ini memang ada kenaikan kurang lebih sekitar 7% dalam tempo 1 bulan atau kurang lebih sekitar 4-5% dalam tempo 2 minggu ya, sehingga dalam rilis yang kita sampaikan tadi bahwa potensi Pilpres terjadi dalam 1 putaran dan pemenangnya adalah Prabowo Gibran itu semakin terbuka lebar. Apa yang menyebabkan itu angka bisa tembus 50,7%? Angkanya cukup signifikan sekali, sebesar 7% naik dalam 1 bulan. Iya, ada 3 hal yang bisa kita lihat ya. Pertama adalah semakin banyak pemilih yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi memilih pasangan Prabowo Gibran ya. Kalau kita lihat dari sisi tambahan angkanya ada sekitar 5% peningkatan mereka yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi memilih pasangan 02. Yang kedua adalah kita melihat ada beberapa kantong pemilih penting, kantong pemilih yang besar, misalnya kantong pemilih di Wong Cilik yang angka populasinya mencapai 50%, kemudian angka pemilih milenial dan Gen Z yang juga angkanya mencapai 50%. Ini ada peningkatan yang signifikan dari dukungan terhadap pasangan Prabowo Gibran, sehingga memang secara akumulatif pasangan ini memperoleh kenaikan yang cukup signifikan. Apalagi kalau kita lihat secara teritori ya, secara wilayah
Ada beberapa wilayah misalnya Jawa Timur yang kita dalam 3 bulan yang lalu dalam survei kita menunjukkan bahwa pasangan Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran itu hanya selisih 1-2%. Sekarang selisihnya di atas 30% antara pasangan Prabowo Gibran dengan pasangan Ganjar Mahfud. Begitupun Jawa Barat, selisih antara pasangan Prabowo Gibran dengan pasangan Anies Caimin juga makin melebar. Oke, mungkin Anda bisa menjelaskan lagi mengenai apa yang kita lihat di sini. Naiknya cukup signifikan untuk Prabowo Gibran, tapi Anies dan juga Ganjar ini seolah stagnan begitu. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Ya, kalau kita lihat dari pasangan Anies, Mohaimin maupun Ganjar Mahfud, memang dalam 5 kali survei kita terakhir itu saling menyalip ya. Kadang kita menemukan bahwa Ganjar di atas Pak Anies, ataupun sebaliknya Pak Anies di atas Ganjar. Namun selisih antara kedua capres ini memang selalu dalam batas margin of error, sehingga kalaupun terjadi 2 putaran, maka memang tidak ada kesimpulan yang konklusif siapakah yang masuk putaran kedua, karena dua pasangan ini saling menyalip dalam 5 kali survei terakhir kita di antara November ke Januari 2024. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan kita nanti berkaca pada 14 Februari, melihat ke depan ke 14 Februari, apakah kira-kira nanti hasilnya akan benar seperti ini, 50,7% atau katakanlah sangat mendekati atau dalam rentang margin of error? Iya, pertama ada 2 hal yang penting. Pertama adalah waktu pengambilan data kita ini kan masih selang kurang lebih 15 hari sebelum pencoblosan. Memang masih ada kemungkinan terjadi perubahan karena ada beberapa momentum yang lain. Satu, debat capres yang terakhir, kemudian kampanye akbar masih berjalan, kampanye media sosial masih berjalan, sehingga itu bisa mengubah suara. Yang kedua